Syaelah, giliran viral baru minta maaf. Coba kalau nggak viral nih, ya mana mau minta maaf kayak gini. Udah rame. Astagfirullahaladzim. Kenapa pagi-pagi marah-marah? Ini biasa nih, lihat media sosial tuh ada orang ngelakuin kesalahan. Tadinya nggak mau minta maaf Ustadz, giliran udah rame, viral baru minta maaf tuh. Lihat tuh. Pernah lihat nggak Ustadz kayak gini-gini? Nih, bagus nih. Bagus maksudnya? Bagus, kok bagus kayak gini? Jadi tema. Oh, mau diangkat tema? Iya. Apa temanya tadi? Bagusnya, nih, minta maaf jangan nunggu viral. Minta maaf jangan nunggu viral. Oke, itu aja ya. Minta maaf jangan nunggu viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah kita cintai karena Allah. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Kita akan belajar mengenai maaf. Karena kata maaf tuh meskipun cuma maaf, tapi kayaknya berat banget orang ngelakuinnya ya. Mungkin ada yang berbuat salah kepada teman, saudara, atau keluarga, tapi kayak susah untuk ngomong maaf gitu. Tapi giliran udah rame, udah viral, udah dihujat netizen, baru deh saya minta maaf atas kesalahan saya. Atau ya itulah, kita akan belajar aja deh pagi hari ini ya. Tema kita seperti yang Ustadz Maulana bilang, minta maaf jangan nunggu viral. Betul. Seperti apa? Tunggu dulu, tahan dulu. Ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah nih. Ini tayangannya mengenai ancam bunuh warga Muhammadiyah. Peneliti BRIN minta maaf. Kita lihat tayangannya, silakan. Setelah mengancam warga Muhammadiyah di media sosial beberapa waktu lalu, peneliti muda di bagian riset dan inovasi nasional BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin, akhirnya buka suara dan meminta maaf. Ditemui di rumah orang tuanya di desa Diwek, Jombang, Selasa sore, Andi mengaku komentar bernada ancaman itu murni kesalahan pribadi. Pertanyaannya, karena bahas mengenai kesalahan terus minta maaf karena viral nih. Untuk yang pertama Ustadz Syam nih. Ustadz Syam kan kayak aktif juga di media sosial gitu ya. Kalau hal-hal dari media sosial atau dari manapun lah gitu apa ya. namanya? Ownernya apa? Owner CEO. Si CEO TikTok ya. Ustadz Syam, kalau ada orang yang minta maaf, dia minta maafnya karena udah viral dulu baru minta maaf, itu kenapa? Itu apakah dia cenderung minta maafnya itu karena hanya ingin melindungi dirinya sendiri, atau sebenarnya ya karena dia memang minta maaf karena kesalahannya gitu? Karena apa sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru kami semua, Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Benarkah orang yang telah melakukan kesalahan kemudian dia viral, maka dia cenderung untuk minta maaf untuk melindungi dirinya sendiri atas kesalahannya daripada melakukan kesalahan daripada sebelum viral tadi? Maka subhanallah, ketika ada orang berbuat baik, makanya banyak sekali hadis Nabi SAW, banyak sekali riwayat itu dimulai dengan kalimat mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa maksud daripada mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir ini? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia minta maaf, hendaklah dia memaafkan, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik. Artinya ketika dia mengaku sebagai seorang yang beriman, maka dia melakukan segala sesuatu kebaikan itu adalah karena beriman kepada Allah, bukan karena untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bukan karena untuk daripada menyelamatkan karirnya, bukan untuk menyelamatkan pekerjaannya, tapi karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ada seseorang diminta oleh agama
Umat Islam diminta oleh agama untuk berbuat baik kepada tetangganya, tapi dimulai dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim jarah, hendaklah dia untuk memuliakan daripada tamunya, hendaklah dia memuliakan daripada tetangganya, gitu ya. Jadi ternyata patokannya karena dia beriman kepada Allah. Jadi bukan patokan sosial. Maksudnya adalah ya entah tetangganya baik ataupun tidak, dia tetap berbuat baik karena patokannya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dikatakan ada orang meminta maaf untuk menyelamatkan dirinya sendiri, maka ini belum masuk hadis Nabi SAW, karena ternyata kebaikan itu mesti dilandaskan ataupun dasarnya adalah ketika seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir. Untuk menyelamatkan diri bisa juga menyelamatkan diri di mana? Di hari kiamat kelak. Wal yaumil akhir, kata Nabi SAW, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau saya nggak minta maaf di dunia, habis pahala saya nanti di akhirat. Ketika dia menuntut kepada Allah, ya Allah, dia pernah menyakiti saya, ya Allah, maka alirkan pahalanya kepada saya. Kalau sudah habis pahalanya, maka alirkan dosa saya kepadanya, Allah. Maka dia menyelamatkan dirinya sebelum saya menuju pengadilannya Allah di hari akhir yang tidak ada celah dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya selamatkan dulu diri saya daripada saya berakhir dengan mengenaskan, daripada saya berhadap kepada Allah dengan dalam keadaan muflis, dalam keadaan rugi. Maka saya mau menyelamatkan diri saya. Yang keliru adalah ketika seseorang hanya berpikir tentang dunianya saja. Dia meminta maaf karena hendak memikat hati. Dia meminta maaf tidak tulus, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang meminta maaf itu kan salah satu adabnya adalah tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia benar-benar meminta maaf ataupun memaafkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kalau saya nggak minta maaf ntar nggak masuk lagi nih per bulannya. Kalau saya nggak minta maaf ntar dia nggak mau minjemin mobil lagi misalnya, ntar dia nggak mau lagi ini, nggak mau lagi ini, nggak mau. Dia hanya mikirkan daripada duniawinya. Maka ini tidak termasuk daripada orang yang ikhlas didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh orang yang beriman, semua kegiatan yang dilakukannya mesti karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang seperti ini dikasih di dunia karena udah viral gitu ya? Apakah dia terhitung orang yang minta maaf? Terhitung orang yang minta maaf. Dia dikasih di dunia, tapi belum tentu dikasih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khusus bagi orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang berikrar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama dipikirkan ketika minta maaf adalah hari akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dimana tidak bisa lagi kita melindungi diri kita kecuali kita berbuat baik di dunia ini. Wallahu ta'ala alam. Berarti kalau kita minta maaf terus sudah karena viral, mungkin kalau kita minta maafnya fake, di dunianya memang dapat, tapi di akhiratnya belum tentu. Betul, gitu ya. Karena diminta ketulusan, Ikhlas karena Allah. Seperti yang tadi Ustaz Syam bilang. Betul. Ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama, Sony. Tapi kalau Habib, kalau kita nggak memaafkan, boleh nggak sih atas kesalahan yang udah kita buat ke orang lain? Karena orang itu udah zolim sama kita gitu. Karena kan ada hukum apa? Kisos. Kisos itu berlaku dalam syariat agama. Di dalam peraturan kita, di negara kita ini kan landasannya adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Tidak ada hukum kisos di sini. Kisos itu ada di Saudi. Kalau dia bunuh, dibunuh lagi. Kalau dia nusuk lagi 8 cm, 8 cm lagi. Itu dalam hukum kisos. Di sini berbeda. Di sini adalah hablum minallah dan hablum minannas. Ada seorang yang tidak mau memaafkan orang lain, ada seorang yang mau memaafkan orang lain. Kalau dia sudah berbuat salah terhadap orang lain, dia menzolimin, ya kan? Doa orang yang terzolimin, kabul doanya. Jadi mesti hati-hati. Jangan sampai kita menzolimin orang lain dan dia mendoakan keburukan kepada kita. Berbahaya. Satu itu. Yang kedua, kalau misalkan seandainya saya nggak mau kasih maaf kepada kamu karena kamu terlampau zolim sama saya sakit hati. Misalkan kayak gitu kan. Saya nggak terima, saya nggak ikhlas. Ya Allah, ya kan? Nah bahaya nih orang nih. Siapa yang berbahaya? Orang yang berbuat salah tersebut, orang yang zalim tersebut berbahaya. Yang tadi disampaikan oleh Ustaz Syam, apabila dia mempunyai amal kebaikan, nanti di akhirat, nanti di mizannya Allah, kebaikan dia habis. Ya kan? Ternyata kebaikan dia nggak punya. Amal ibadahnya nggak ada, udah habis. Maka dosa kita dioper sana, transfer. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu, minta maaflah. Bagaimana caranya? Bujuklah dia, rayulah dia. Jangan sampai diviralkan dulu baru viral. Jangan sampai dia udah sakit hati terlampau dalam, akhirnya baru minta maaf. Oleh karena itu, jadi manusia yang baik dan bijaksana adalah saling memaafkan. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan jangan sampai kita berbuat ulah atau kita ngadi-ngadi kalau bahasa kita. Udah kita seperti ini, kita zolimin orang, terus kita tahu dosanya bakalan kita kena karena hablum minannasnya, kita tetap cuek, akhirnya double kita dapat. Satu, dia double karena apa? Karena dia tahu ilmunya.
Ya. Yang kedua, dia tetap menzolimin orang lain karena menganggap hebat terhadap teman-temannya, lingkungannya, sekitarnya, atau dia menganggap dia powerful, dia berlaku semena-mena. Ini yang berbahaya. Ayo, tobat sama Allah, minta ampunan kepada Allah. Jangan berlaku zalim dan jangan menyakiti orang lain sehingga fatal akibatnya. Waduh, ya sampai fatal akibatnya deh. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Ustaz Maulana tadi kan Habib kan kayak ngasih contoh tuh, ada orang yang aduh, saya nggak terima gitu, saya nggak ikhlas gitu. Dia tuh udah ngelakuin kesalahan berkali-kali gitu. Nah, jadi pengen tahu deh, kalau ada orang yang seperti itu tuh cara menghilangkan perasaan dendamnya tuh gimana ya buat orang yang udah berkali-kali zolim sama kita. Ya memang berat kan, manusiawi gitu kan. Hablum minallah, hablum minannas, kita manusia gitu. Ya. Itu gimana Ustaz Maulana? Aduh ya Allah, izin Habib dan Ustaz Sam. Kenapa? Kapten Amerika. Oh, Kapten Amerika. Oh, kirain. Kapten Amerika kapan punya tameng? Iya, tameng. Nah, itu komeng. Komeng ya. Jadi ada ketika ada orang yang membuat kamu sakit hati, menyakiti kamu, bagaimana cara bisa memaafkan orang-orang seperti itu? Kita yang harus berlapang dada. Buat hati kita lapang. Bisa menerima kekurangan orang. Belajar dari kekurangan orang. Kalau anak nakal, semoga anak inilah anak terbaikku. Tetap doain. Iya, dia anak terbaikku. Karena setan itu dari 4 anak kita, yang mana paling bandel, yang mana paling sukses nanti, itu yang diserang setan. Ini santai aja, ini yang diserang. Makanya ada kala nakal. Jadi tetap lapang dada. Iya. Siapa yang selalu diomongin? Orang jadi kepikiran kita sama dia kan? Iya. Nah, jadi lapang dada lah. Kalau bahasanya ridho lah, terimalah. Udah. Lalu yang paling bagus tetap berbaik sangka. Kenapa dia begitu? Kenapa ada anak nakal? Karena kurang perhatian. Turun. Kenapa dia manjat? Mencari, mau ditegur. Kan itu anak-anak kadang-kadang gitu ya. Mau dikejar, Jangan gitu ya. Sini nak gitu ya. Mau dikejar dia. Itu mencuri perhatian orang tua. Jadi tetap seperti itu. Mohon maaf, tetap berbaik sangka. Kenapa dia datang? Aduh, kenapa dia datang minta tolong kepada aku? Nah, padahal banyak orang. Berarti engkau adalah dianggap orang baik. Jadi mohon maaf, introspeksi diri. Jangan sampai kita yang kurang perhatian. Jangan sampai itu ya seperti itu. Kenapa mengecewakan aku ya? Oh, mungkin kamu. Jadi lebih bagus kita yang introspeksi diri. Tidak mungkin kita mau memperbaiki orang. Kita dulu yang baik. Aduh, kenapa orang selalu datang ke saya? Karena kau punya gula. Sehingga semua datang semut kepadamu. Seandainya kau tidak punya gula, mana mungkin semut datang. Mohon maaf, introspeksi diri. Jadi kalau ada apa-apa, kita dulu. Jangan langsung salahkan orang. Jadi baik sangka, introspeksi diri. Dan yang paling bagus adalah dekatlah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Ista'inu bis sabri was salat. Jadi 2 itu, salat dan sabar. Sabar dan salat. Itu 2 kuncinya. Jadi sebenarnya jangan menghabiskan waktu kita untuk rugi 2 kali. Udah disakiti, mikirin dia lagi. Ngapain kita mikirin dia? Masih banyak bisa kita kerja. Aduh, aku kena tipu. Udah ketipu. Kemudian ada yang saya, Ustaz saya kecurian. Diam aja. Diam. Berarti kamu rugi 2 kali. Udah kecurian, terus kau pikirin dia, nangis aja terus. Tidak ada potensi untuk Allah akan ganti lebih banyak daripada itu. Tidak seberapa itu. Daripada nyawamu yang diambil. Oh iya Ustaz, iya. Untung cuma uangmu yang diambil, bukan nyawamu. Kita orang Indonesia semua tetap untung. Udah jatuh untung. Ya, benar-benar. Gak ada ruginya, semua jadi untung ya. Masya Allah. Berarti seperti yang Ustadz Maulana bilang, jamaah tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik, berlapang dada. Iya, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah mau menahan bantuannya kepada keluarganya gara-gara dia termasuk yang menghujat. Kalau begitu, tidak Jangan menghentikan kebaikan gara-gara ada keburukan orang. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Untung aku udah nanya sama Ustadz Maulana. Tetap ada untung. Tetap ada untungnya. Apalagi ya? Itu dulu. Kecurian, untung bukan nyawanya dia. Oh, tetap berpikir positif setelah itu, Masya Allah. Kira-kira apalagi ya yang relate dengan hal ini? Oh, pakai gini.
Jamaah juga pasti pernah ngalamin nih. Mungkin jamaah lagi slack dengan seseorang, tapi tuh kayak nggak ada permintaan maaf, tiba-tiba ada saling tegur sapa gitu, kayak saling ngobrol apa segala macam. Iya, gitu. iya. Nah, Bib, itu termasuk bentuk permintaan maaf apa enggak, Bib? Yang pertama, apabila ada seseorang yang dia sudah ngobrol, udah baik lagi, kesannya akur, tapi kita nggak tahu hati dia. Yang jelas ucapkanlah dengan lisannya. Karena ada yang namanya akad, ada yang namanya transaksi. Jadi mesti berkata atau berkalimat, maafkan saya minta ridho, minta ikhlasnya. Ini adalah sebuah key atau kunci yang dimiliki oleh setiap anak-anak kita. Pertama, maaf. Yang kedua, tolong. Yang ketiga, terima kasih. Ini kunci yang luar biasa. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, selalu ucapkan minta maaf. Kalau misalkan salah, maaf ya, tolong ya, terima kasih ya. Ini kunci yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika seorang anak dididik dengan didikan yang baik, diajarkan dengan ajaran yang baik, ketika mereka mengetahui kunci ini adalah sebagai akhlakul karimah, akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka keberhasilan yang sukses yang besar akan dimiliki oleh anak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila seorang tersebut berdua nih, ya kan, kita udah tahu tabiatnya. Kalau udah ngobrol dia udah ikhlas lah, udah baik lah, ya kan? Nggak jadi masalah. Udah ngobrol ini, ya kan? Tapi alangkah baiknya sempilin kata-kata, maafin ya yang kemarin ya, nggak sengaja saya ngumpetin handphone, ya kan? Padahal ngumpetin handphone ya kan? Itu sakit hati intinya. Ya, karena nggak boleh kita nyumpetin barang seseorang atau mainan seseorang atau barang atau bahkan sekecil apapun, peniti pun nggak boleh. Ini hukumnya dosa. Apabila orang itu nggak ridho, nggak ikhlas, sampai hari kiamat itu dikejar sama Allah. Ya kan, karena apa? Dia berbuat buruk atau berbuat tidak baik. Minta maaf ya, kemarin ngumpetin, minta ridho, minta ikhlasnya. Besok saya nggak akan ngulangin lagi. Atau saya nggak sengaja ngomongin kamu, ya kan? Tadi sama Ustadz Syam, saya gibahin, minta ridho, minta ikhlasnya. Maafin, tolong ya, jangan ditagih di akhirat. Kasarnya gitu kalau dia teman. Oh, berarti walaupun udah tegur sapa, tetap ada harus kalimatnya. ada kata minta maaf. Oke, terima kasih Habib Usman. Ada lagi? Enggak, udah. Cukup dulu untuk saat ini. Ada lagi. Udah ngelakuin seperti yang Habib bilang, udah minta maaf. Udah ngelakuin seperti yang Ustadz Maulana bilang, udah introspeksi diri, udah lapang dada untuk minta maaf juga. Tapi ternyata udah minta maaf, yang dimintain maaf itu tidak mau memaafkan. Malah dia ngancam, gue viralin aja apa segala macam. Kita harus gimana lagi Ustadz Syam? Udah ngelakuin yang baik-baik loh. Harus gimana lagi Ustadz Syam? Sekarang tuh kayaknya zaman lebih takut viral daripada takut Tuhan gitu ya. Gue ancam ya, gue viralin ya. Orang lebih takut sama manusia daripada takut sama Allah. Tapi guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana baiknya jika kita telah berusaha minta maaf tapi tetap saja orang yang kita sakiti, ini jelasnya di garis bawahi, pernah kita sakiti itu ya, tidak memberi maaf bahkan mengancam untuk diviralkan. Yang pertama adalah sebenarnya meminta maaf itu kan ada adabnya. Yang pertama, mesti orang yang berbuat kesalahan itu tidak menunda-nunda untuk minta maaf. Bagaimana orang mau mudah memaafkan kita kalau kita menunda-nunda, subhanallah. Ya, nanti aja dah, ntar dia pemaaf kok, nanti aja, ntar aja minta maafnya, dia maafin pastinya. Kita udah tahu kita salah, mau minta maaf, tapi menunda-nunda permintaan maafnya, itu bukanlah adab dari memohon maaf atau meminta maaf. Bukanlah kesungguhan daripada seorang yang berbuat salah dan sadar akan kesalahannya untuk segera memohon maaf, meminta maaf kepada orang lain. Jadi orang yang berbuat kesalahan terhadap orang lain, salah satu adabnya yang paling utama adalah segera meminta maaf, meminta halalnya, meminta ridhonya dari orang yang pernah dia sakiti. Kalau ditunda, maka semakin daripada membuat kesalahan ini semakin besar dan membuat hati orang yang kita sakiti ini semakin sakit karena semakin lama. Ada kan orang yang tadi ditanyakan sama guru kita Habib Usman, ntar juga baik sendiri, maka itu bukan adab daripada meminta maaf. Adab seorang muslim meminta maaf adalah bersegera meminta maaf. Lalu setelah itu, kalau ternyata orang yang diminta maafkan ini tidak mau memaafkan orang yang telah berlaku kesalahan, maka ini adalah bukan lagi tanggung jawab orang yang minta maaf. Selama orang yang berbuat kesalahan tadi senantiasa berusaha maksimal untuk memohon maaf, dia udah karena Allah, dia udah bersegera, dia udah tidak pamrih lagi, dia tidak memikirkan dirinya, pokoknya dia selamat dunia akhirat aja, udah niatnya untuk itu aja, udah maksimal usahanya, tapi ternyata tidak dimaafkan
memaafkan sama orang yang tadi dia berbuat kesalahan kepadanya, malah diancam diviralkan, maka sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Karena Nabi SAW pernah menceritakan, Nabi sedang bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Ketika sedang bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi tersenyum, bahkan kelihatan gigi belakangnya Nabi SAW. Jadi senyuman indahnya baginda Nabi SAW. Semoga kita bisa berjumpa dengan beliau. Amin. Ya, baik di mimpi, alam nyata, kemudian bertemu di Jannatul Firdaus insyaallah. Alhamdulillah, saya sudah ketemu cucunya. Jadi orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW itu ada jaminan dia pasti bertemu di alam nyata. Subhanallah. Setelah bertemu di alam nyata maka akan bertemu dengan Nabi SAW di Jannatul Firdaus insyaallah. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi tersenyum. Subhanallah. Lalu Nabi menceritakan, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Tiba-tiba tersenyum. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan barusan sama Allah Subhanahu wa taala keadaan orang yang sedang berselisih di hari kiamat. Salah satunya mau minta ditransferkan pahalanya, minta ditransferkan dosanya, kemudian tidak cukup lagi. Lalu apa yang terjadi? Di ujung-ujungnya mereka bergandengan tangan masuk ke surganya Allah. Lah kenapa? Karena pada akhirnya mereka saling memaafkan. Subhanallah. Maka kalau di dunia tidak dimaafkan, berharaplah agar dimaafkan di akhirat nanti. Ya, jadi itu satu-satunya jalan. Karena udah usaha maksimal nih. Kecuali dia memang ogah-ogahan minta maafnya. Maafin nggak? Maafin gue nggak? Maafin nggak? Maafin nggak? Dia yang minta maaf tapi dia yang mengancam. Maafin gue nggak? Maafin nggak? Lu nggak mau maafin gue? Ya udah. Maksa banget minta maafnya, subhanallah. Ya, kalau udah usaha maksimal, maka Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Insya Allah berharap sama Allah agar dimaafkan di akhirat. Karena urusan yang paling ribet bukan di dunianya, bukan masalah viralnya, tapi urusan yang paling ribet adalah ketika nanti di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ternyata ada satu kuncinya lagi ya, yang orang tuh lupa, yang seperti saat saya bilang ya, minta maaf tuh segera. Jangan ditunda-tunda. Kalau ntar juga baik, besti ini. Tapi ada hubungannya nggak sih sulitnya rezeki sama sulitnya orang yang minta maaf? Rezeki itu kan dari Ar-Razzaq, dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang memaafkan itu disenangi sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang yang memaafkan ini tidak dilancarkan rezekinya? Terus orang yang berbuat salah tapi rezekinya lancar? Kalau orang yang berbuat salah tapi dia rezekinya lancar, sama dengan orang yang tidak pernah sholat tapi rezekinya tetap lancar. Nah, orang yang seperti ini kita akan bahas setelah yang satu. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan hari ini kita sedang membahas tema minta maaf jangan nunggu viral. Minta maaf jangan ditunda-tunda seperti yang Ustadz Syam bilang. Terus kalau minta maafnya sulit, rezekinya juga sulit. Bener nggak tuh? Tuh gimana? Ada orang yang orangnya kelakuannya buruk tapi rezekinya lancar. Gimana konsepnya Ustaz? Lancar jaya, makmur sentosa. Gimana? Ayo teman, Mas Soni Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Islam itu Indah yang insya Allah senantiasa berlapang dada. Karena orang yang berlapang dada itu dilancarkan urusannya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Kenapa? Karena orang yang lapang dada akan lancar urusannya. Bagaimana mungkin lancar urusannya orang yang masih ada dendam terhadap orang lain? Bagaimana mungkin akan lancar urusannya orang yang belum meminta maaf kepada orang lain? Kepikiran melulu gitu loh. Apalagi seleknya sama orang kantornya, seleknya sama partner bisnisnya. Ketika melakukan pekerjaan ya selek aja. Jangankan selek sama orang di tempat pekerjaan, orang yang selek sama istrinya di rumah ke tempat pekerjaan biasanya bad mood ke semua orang. Subhanallah. Ini orang kenapa? Oh, jangan dekat-dekat dulu, habis berantem kayak sama bininya tuh. Subhanallah. Makanya yang diminta sama Allah bukan langsung, ya Allah lancarkan urusanku. Tidak, tapi minta dulu, ya Allah lapangkan dadaku. Bukankah orang yang lapang dada itu berarti orang yang mudah meminta maaf dan mudah memaafkan? Orang yang lapang dada itu adalah mudah memaafkan orang lain. Maka ini berhubungan dengan rezeki. Kalau sudah lancar urusan, insya Allah lancar juga penghasilannya. Tapi kalau urusan rezeki kembali lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan ada orang tapi berkelakuan buruk, berakhlak buruk, tapi kaya raya, lancar rezekinya, Fir'aun, subhanallah. Fir'aun itu kan kalau dikatakan kejayaannya Fir'aun sampai membangun piramid misalnya
misalnya, ataupun sampai bisa menguasai Mesir misalnya. Itu kan kalau kita tanyakan apakah Fir'aun sukses? Semua orang mengatakan sukses dunia Fir'aun tuh. Tapi adakah yang mau jadi Fir'aun? Tidak ada yang mau jadi Fir'aun walaupun dikatakan Fir'aun sukses. Kenapa? Karena kita sadar bahwa walaupun kelihatan sukses di dunia, tapi kita yakin bahwa dia tidak sukses akhirat. Kita yakin dia adalah orang yang celaka. Qarun, kita tahu hartanya Qarun ini sampai kuncinya saja berapa orang besar, berapa orang kuat yang membawa kuncinya loh. Bukan hartanya, kunci hartanya ini dibawa oleh orang-orang yang besar, saking banyaknya hartanya Qarun ini. Tapi kalau ditanyakan, adakah yang mau seperti Qarun? Pasti semua anak kecil pun akan menjawab, yang tahu kisahnya, tidak ada. Kaya raya loh, nggak mau. Kenapa? Karena tahu Qarun selamatnya di dunia doang, bukan di akhirat. Karena kita beriman terhadap hari akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan apakah seorang yang kelihatan berkelakuan buruk tapi lancar rezekinya, itu adalah salah satu adalah bentuk kekuasaan Allah, bentuk kekuasaan Allah. Tapi tentu saja kita tidak mau seperti itu. Jadi jangan selalu membandingkan diri dengan sesuatu yang buruk, mengatakan kenapa ya Allah dia tidak pernah sholat, kenapa ya Allah dia tidak pernah keluarkan zakat, kenapa ya Allah dia tidak beriman tapi dia kaya raya. Lah banyak kok orang sebelum-sebelumnya seperti itu, banyak kok di masa Nabi orang seperti itu. Abu Jahal, subhanallah, kemudian orang-orang yang benci Nabi SAW, mereka dikasih sama Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi adakah yang mau seperti itu, mengikuti contoh itu? Tidak ada yang mau. Kenapa? Karena kita yakin inti daripada kehidupan itu ataupun daripada nikmat yang akan kita dapatkan bukan di dunia ini, tapi nikmat yang akan kita dapatkan adalah setelah nanti di akhir. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, berfirman, "Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kita sama-sama faham, jamaah Islam itu indah yang senantiasa menyaksikan Islam itu indah, senantiasa disampaikan oleh guru-guru kita bahwa dalam Islam ada yang namanya istilah istidraj. Apa itu istidraj? Disegerakan juga diberikan dari Allah Subhanahu wa taala balasannya di dunia. Karena manusia dalam Al-Qur'an disebutkan wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu diberikan kecuali sesuai dengan hasil usahanya. Tidak mungkin dia cuma bermalas-malasan, pasti ada usahanya. Dan itu Allah kasih di dunia kalau dia tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman, Allah kasih di dunia, Allah kasih juga di akhirat. Bagaimana dengan orang yang beriman tapi sakit-sakitan? Bagaimana orang beriman tapi dia miskin, ternyata kelakuannya baik, akhlaknya baik, tapi kok susah hidupnya? Kelihatannya aja itu susah, padahal sebenarnya hatinya tenang, padahal sebenarnya hatinya tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang menginginkan sukses dunia akhirat tentu saja tidak melihat perbandingan itu di dunia, tapi melihat orang yang sukses di akhirat. Allahu taala a'lam. Terima kasih Sasya. Sama-sama Sony. Semoga kita bisa hidup lebih damai, lebih tentram, saling menyayangi. Masalah rezeki nanti urusan Allah. Allah kasih yang terbaik buat kita ya. Ada lagi satu hal. Apa itu? Kita minta maaf, tapi harus pakai syarat. Di mana-mana yang maafin ya biasanya ngasih syarat ya. Itu termasuk nggak ikhlas nggak sih kalau hal-hal seperti itu? Gini. Wajar. Karena mohon maaf saya artinya maaf. Maaf itu artinya mengembalikan perasaan orang sama sebelum dia dilakukannya. Oke. Kenapa ada orang sadar? Kumaafkan. Yang penting kasih kembalikan dulu HP-ku. HP lagi nih konteksnya nih. Misalnya handphonenya diambil. Ya. Maafkan ya, saya kemarin kasih hilang HP-mu. Caranya balikan dulu itu handphone, baru minta maaf. Iya. Maaf ya, saya ambil tanaman 1 meter. Enak aja, balikin dulu. Atau sekalian bayarin. Nah, itu wajar. Karena dua ini kita butuh maaf, butuh ridho, butuh ikhlasnya, dan ketika orang itu butuh waktu sebenarnya. Nabi si yang bunuh Amsa kan masuk Islam. Siapa namanya? Siapa namanya? Wasi. Tahu nggak Wasi? Wasi itu masuk Islam. Tapi kata Nabi agak jauh-jauh dari saya. Sampai Wasi ke Jeddah. Kenapa? Karena menjauh. Karena walaupun sudah dimaafkan, tapi kalau ketemu kan butuh waktu. Masih terngiang-ngiang wajahnya pamannya Nabi yang dibelah kemudian diambil hatinya kan. Nah itu jadi wajar lah, udahlah. Jadi ada namanya waktu untuk bisa mengembalikan perasaan orang. Ada tayangan yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Panglima TNI perintahkan Prakaang ditindak tegas. Kita lihat tayangannya, silakan. TNI Laksda Julius Wijoyono usai video tersebut viral dan menjadi sorotan masyarakat pada Selasa 25 April 2023.
Julius membeberkan bahwa Panglima TNI tegas memberikan instruksi kepada anggota untuk tidak bersikap arogan dan menyakiti hati rakyat. Laksamana Yudo juga mengungkapkan akan memberikan sanksi tegas pada Bribka ANG terkait peristiwa yang ada. Ya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Kali ini hubungannya adalah kalau kita mau minta maaf dengan seseorang, tapi seseorang yang mau kita mintain maaf itu sudah meninggal, Bib, sudah wafat. Caranya gimana ya? Apa kita datengin aja ke keluarganya, tapi mau datengin kita nggak tahu rumahnya gitu kan? Apa kita datengin ke kuburannya, langsung minta maaf di kuburannya? Atau ada juga yang bilang sedekah aja, sedekah atas nama isi yang kita udah ngelakuin kesalahan itu gimana sih yang benar, Bib? Ya, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, bisa menyaksikan Islam itu indah. Dan insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Insya Allah ya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah yang dikatakan oleh Ustaz Maulana, ada hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat, minta ampun kepada Allah. Salat malam, salat taubat 2 rakaat. Ingat semua dosa-dosanya, tidak mengulanginya kembali, diterima sama Allah. Tobatnya, tobatan nasuha. Selesai. Ada hablum minan nas, hubungan kepada manusia. Yang Ustaz Syam sampaikan, kalau dia tidak meminta maaf kepadanya, dia tidak membujuknya, maka akan berbahaya. Ada hukuman di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang orang ini sudah meninggal. Kita pernah menzoliminya, kita pernah menyakitinya, kita pernah menghinakannya, kita pernah berbuat tidak baik kepada orang tersebut. Bagaimana caranya agar kita terselamat daripada hablum minan nas ini? Hubungan kepada manusia tersebut. Yang pertama, apabila orang tersebut meninggal, kita belum sempat meminta maaf, takut amal ibadah kita diambil sama dia, takut bahkan kita menanggung daripada dosa-dosanya, berusaha untuk mencarinya, cari nggak ketemu juga. Udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun tidak ada keluarga satupun. Maka doakan setiap malamnya, setiap harinya doakan atas nama orang tersebut. Sujud, doakan orang tersebut. Mau ngaji, doakan orang tersebut. Kirimkan Fatihah, baca Al-Quran terhadapnya, sedekah terhadap orang tersebut. Atau apalagi, bahkan kalau kita punya rezeki, bangunkan abnaul masjid, bangunkan masjid untuk dia. Karena apa? Karena hablum minan nas ini hubungannya kepada makhluk, berbeda dengan hubungan kepada Allah. Tadi yang sampaikan Ustaz Maulana, kalau kepada Allah minta maaf, selesai. Kepada makhluk manusia punya emosional, punya dendam, punya sifat yang tidak baik dan lain sebagainya. Nanti setelah ini saya ada sebuah cerita yang luar biasa. Bisa kita simak. Karena waktu sudah mepet, Ustaz. Intinya adalah bahwasanya boleh kita meminta maaf kepadanya dengan cara apapun agar orang itu memaafkannya. Oleh karena itu, kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah, jaga lisan kita, jaga jari kita. Jangan sampai kita bermedia sosial bahkan menghancurkan kita, bukan hanya di dunia tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala lebih hancur dan lebih besar lagi. Jangan menggunakan tangan dan lidah kita untuk menyakiti orang lain. Jangan gibahin orang. Zong kita, hancur kita, habis kita di akhiratnya Allah. Firaun selesai dia di akhiratnya Allah. Hancur dia. Tidak diterima tobatnya Firaun. Padahal dijelaskan di dalam sebuah kitab bahwasanya Firaun berusaha untuk berkalimat atau bahkan dia berkalimat, aku beriman dengan agamanya Musa. Tetapi apa? Karena tobatnya umat-umat sebelumnya itu lama, boleh diampunin sama Allah. Kita umatnya Rasulullah sampai kerongkongan batasnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai kerongkongan. Kalau lewat selesai. Ya kan? Oleh karena itu, ayo sekali lagi jaga lidah kita, jaga lisan kita, jaga kata-kata kita. Jangan gibah dimanapun tempat, media sosial atau apapun, dan bahkan langsung ataupun tidak langsung itu akan menghancurkan kita di dunia dan dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya habis ini. Habis ini ya. Habis ini ada cerita. Gibahnya jangan sampai kerongkongan, jangan sampai ke tongkrongan nanti ya. Tagih. Apa? Nanti kita tagih. Ceritanya ada. Tapi Habib makasih ya Bib ya. Sama-sama. Aku jadi kembali kasih juga. Iya, kembali. Pakai saya nggak? Nggak usah. Ustadz, aku pemasaran.
Penasaran. Kalau penasaran mah ibu-ibu yang pada pengen tahu siapa calon Ustadz selanjutnya. Itu penasaran. Ya. Terus. Ustadz, tadi kan Ustadz bilang tuh, katanya kalau kita minta maaf, kita harus mengembalikan dulu hak si orang yang kita sakiti. Betul. Gitu kan. Nah, berarti memungkinkan sih kalau sebenarnya kita akan minta maaf tuh, kita bisa mengembalikan perasaan si orang yang disakitin itu gitu. Sebenarnya begini. Kan butuh waktu seperti yang Ustadz bilang. Butuh waktu, butuh dana. Butuh dana juga. Kan dana bayar kan? Ya, mau tahu dananya apa? Dananya adalah bentuk kesungguhan. Saya maafkan dia. Tapi dia tidak mau mengaku. Suruh datang ke saya minta maaf. Kalau dia datang ke makan saya, kan? Orang butuh kesungguhan. Orang tua itu tahu siapa yang makan tadi es krim di kulkas, apa yang makan itu di kulkas. Cuma tunggu aja anaknya mengaku. Itu. Mereka jadi seperti itu. Sebenarnya saling maaf-maaf, tinggal gini aja. Waktu kecil gini kan? Iya gini. Maaf, baikkan ya. Tunggu aja, menunggu kesungguhannya, menunggu dia mau datang, menunggu. Dari sinilah sebenarnya anak menurunkan sayapnya, kemuliaannya. Walaupun jabatanmu sudah tinggi, turunlah sedikit untuk menemui orang tuamu. Itu contoh. Apalagi, mohon maaf tanpa menggurui, tahabu, menghadiahi. Saling berhadiah, titip salam dulu lah, senyum, tidak jadi marah orang itu kalau kau senyum. Nah, kalau masih senyum, tidak bisa, kasih hadiah. Happy lah. Traktir, harusnya marah tadi, tapi karena ditraktir tidak jadi marah. Itu bentuk bagaimana kita saling menghadiahi, saling titip salam. Oh, berarti dia tidak marah sama saya. Makanya salah satu kebohongan yang diperbolehkan adalah kebohongan untuk mendamaikan dua orang. Oke, Masya Allah. Berarti aku sedikit paham nih. Berarti kalau kita udah minta maaf, kita juga harus mau menunggu. Menunggu si orang itu juga rilis. Memperlihatkan kesungguhan itu. Jamaah, kita lanjutin yuk. Aku mau ngebacain pertanyaan dari jamaah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, hari ini seru banget ya. Ini ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya cara meminta maaf kepada istri saya? Saya mengaku telah menduakannya, tapi saya udah meyakinkan saya tobat. Dan tapi istri bilang masih belum bisa membuka pintu maaf. Sampai istri saya minta pisah. Dan maaf, saya mengaku saya telah menyakiti hati istri memang telah berkali-kali. Tapi kali ini saya benar-benar tobat Ustadz. Karena semua yang saya punya semenjak selingkuh semua habis, gak tersisa. Apa ini karena menyakiti hati istri saya Ustadz? Oke, ini dijawab melalui tausiah ya oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tapi bismillahirrahmanirrahim, Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ketika berbuat kesalahan Allah tunda hukumannya. Ada orang yang Allah segerakan hukumannya. Ada orang yang perlu dikasih ujian dulu baru dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segalanya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Mas yang bertanya, Bapak yang bertanya mengatakan sekarang sudah tidak ada lagi, tidak ada yang tersisa Ustadz, yang saya punya ini dihabiskan sama Allah Subhanahu wa taala, dimiskinkan saya sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah menjadi titik terang saya bertobat kepada Allah. Kita teringat dengan seorang Fudail bin Iyad, tentang seorang yang kembali kepada Malik bin Dinar yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah ambil ya permata hatinya, Allah ambil nyawa putrinya. Jadi ada orang-orang yang memang ditegur sama Allah dengan cara demikian. Jadi yang pertama, bersyukurlah karena Allah memberikan hidayah untuk bertobat meskipun dengan diambilnya apa yang pernah dimilikinya. Contoh misalnya hartanya gitu ya. Dia punya usaha mungkin akhirnya bangkrut dikarenakan karena perselingkuhan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya benar-benar bertaubat. Maka tunjukkan taubat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala biar Allah yang menggerakkan hati istri. Biar Allah yang menggerakkan hati istri. Kalau misalnya belum juga tergerak hatinya istri, maka minta lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena biar setiap hari, setiap detik istri minta talak, kalau suami tidak mengiyakan tidak bakal.
Jadi tidak akan pernah jatuh talaknya. Kan yang dikhawatirkan istri saya minta pisah melulu, minta pisah melulu. Coba, kan yang menentukan talak, perceraian, perpisahan itu adalah suami, maka sang suami jangan pernah mengiyakan permintaannya. Kalau tidak pernah diiyakan, maka punya banyak waktu untuk memperbaiki diri. Ini tidak mengiyakan talak istrinya, tidak membebaskan istrinya pergi atau tidak mau melepaskan ikatan pernikahan, tapi juga tidak mau berubah. Subhanallah. Maka dalam proses menahan istri agar tetap dalam keadaan suami istri, dalam keadaan rumah tangga, maka pada saat tersebut, pada saat yang bersamaan juga memperbaiki diri agar tidak seperti yang dahulu lagi. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan istri saya selalu minta pisah dikarenakan ini, kalau masnya masih mau bersabar, silahkan bersabar. Ada pilihan yang lain, tapi bukan kami menyarankan untuk berpisah. Pertanyaan selanjutnya, kalau sudah seperti ini, apakah taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Berkata ulama, ciri orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah ketika dia memandang daripada dunia yang banyak itu, dunia yang sedikit itu sudah banyak. Jadi mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memandang amal akhirat yang banyak itu sedikit. Jadi dia memandang amal akhiratnya itu sudah banyak, tapi dia lihat itu sedikit. Misal, dahulu dia tidak pernah sholat, sekarang alhamdulillah dia sholat, bahkan dia sudah tambah dengan tahajud. Tapi dia selalu memandang itu dengan sedikit. Masih sedikit amal saya dibandingkan besarnya dosa saya. Dosa saya mengkhianati pasangan saya. Dosa saya telah mengkhianati anak-anak saya. Maka dengan cara itu, salah satu cirinya orang yang diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa melihat amal akhiratnya itu sedikit meskipun sudah banyak. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Nah, saya yang bertanya. Apa? Tadi kan suami terus yang nanya. Iya. Yang mana lebih mulia? Yang meminta maaf atau yang memberi maaf? Meminta maaf. Soalnya kan kayak harus menurunkan ego gitu kan. Yakin? Enggak. Meminta maaf itu yang lebih mulia. Susah banget sih pertanyaannya. Mau tahu apa sih? Siapa yang lebih mulia? Yang meminta maaf atau memberi maaf? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah jangan kemana-mana ya. Ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Enggak. Tetap stay di Islam Indah setelah yang satu ini. Ada cerita juga. Apa? Ada cerita. Nanti ya. Oh, iya. Oke. Jamaah. Alhamdulillah. Kemana-mana. Jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu Indah, dan buat jamaah yang baru saja bergabung, hari ini kita sedang membahas tema minta maaf jangan nunggu viral. Ustaz Syam deh mau jawabannya nih, karena kan ada orang yang memanfaatkan keadaan nih karena dia nggak mampu memberi maaf. Ayo jawab gitu. Ustaz Syam. Ayo Ustaz Syam. Ayo Ustaz Syam. Jamaah penasaran nih. Pada naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah janjikan jannah dan ampunan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran yang barusan kami bacakan, adalah mereka yang mampu untuk mengeluarkan, berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit, dan mampu menahan amarah serta memaafkan manusia. Jadi kalau ditanyakan meminta maaf ataupun memaafkan, rasanya lebih sulit untuk memaafkan dibandingkan meminta maaf. Ketika orang meminta maaf karena dia salah, takut merugikan dirinya sendiri, mungkin agak sedikit lebih banyak orang yang mudah meminta maaf. Tapi urusan memaafkan ini, subhanallah, bahkan seorang Nabi SAW yang diceritakan tadi oleh guru kita Ustaz Maulana, bahwa Nabi saja memaafkan, tapi berat hati untuk memandang wajahnya orang yang telah membunuh pamannya, berat hati memandang wajah orang yang telah memakan hati pamannya, subhanallah. Jadi kalau dikatakan lebih mulia mana? Kalau mampu ridho, maka mulia orang yang memaafkan, karena Allah katakan itu adalah ciri orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Allah katakan khudzil afwa,
ambillah maaf atau maafkanlah orang. Subhanallah. Jadi banyak ayat tentang memaafkan. Termasuk salah satu riwayat daripada baginda Nabi SAW ketika Nabi menawarkan kepada salah seorang sahabatnya, maukah engkau kuberikan sesuatu yang sangat baik? Maka orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, tentu saja, saya pengen sesuatu yang terbaik. Maka Nabi SAW menyambung daripada hadisnya, sil man qata'aka, sambunglah bagi orang yang terputus. Orang yang mutusin silaturahmi kepadamu, engkau datang kepadanya, sambung. Subhanallah. Biasanya kan orang yang mutusin silaturahmi itu karena kita mungkin pernah berbuat salah kepadanya, lalu kita telat untuk minta maafnya. Mungkin udah minta maaf tapi tidak mau dimaafkan gitu. Itu dia berusaha untuk menyambung silaturahim, maka itulah orang daripada yang terbaik. Kemudian wa'fu amman zalamak, dan maafkan orang yang menzalimimu. Jadi kembali lagi, memaafkan itu banyak sekali disebutkan dalam ayat dan juga hadis Nabi SAW. Berarti kalau melihat dari segi riwayat, melihat dari segi hadis dan Al-Quran, lebih banyak disebutkan memaafkan dibandingkan meminta maaf. Tapi meminta maaf ini adalah sesuatu yang mulia juga. Kenapa? Entah engkau benar ataupun salah, ketika engkau meminta maaf, maka engkau akan menjadi mulia. Terlepas daripada engkau benar ataupun salah. Ada orang yang mengatakan, ngapain saya yang harus minta maaf? Lah kan saya ini adalah bukan saya yang salah. Lah ketika engkau minta maaf duluan padahal engkau benar, berarti itu sama saja engkau sedang memaafkan. Oh, Masya Allah. Jadi kalau kita yang meminta maaf padahal kita yang benar, berarti kita sama saja dengan memaafkan. Kembali lagi, dia menjadi yang mulia. Oh, Masya Allah. Sebelum kau datang minta maaf, saya sudah maafkan. Makasih Ustaz Syamil. Sama-sama. Terus butuh saksi nggak kalau mau minta maaf? Ayo. Tadi kan Ustaz Maulana bisa ngomong gitu. Butuh saksi nggak biar orang tahu gitu? Atau berapa saksi deh kalau emang perlu? Oke, baik. Izin Habib dan Ustaz. Mohon izin kepada semuanya, kita butuh notaris. Iyalah. Kalau persoalan tentang harta uang yang diambil, kamu belum mana aja gini, jadi perlu. Apakah sudah dibayar atau belum? Nah itu permohonan maaf itu butuh pengembalian perasaan. Kalau memang berkaitan dengan harta, butuh saksi untuk urusan perniagaan itu, apalagi jual beli itu. Dan kalau sesuatu yang berkaitan dengan maaf penyakit, butuh dokter. Kira-kira berapa ini? Tabrakan mobil, dia tabrak mobilnya orang, atau dia rusakin mobilnya orang. Bagaimana? Hitung-hitungannya, ada notanya. Nanti kirimannya, fotoin aja. Tapi nanti kalau ditransfer, kirim hasil kirimannya ya. Buktinya. Itu buktinya, bukti pembayarnya. Itu perlu, karena jangan sampai keturunannya nanti akan bermasalah berikutnya. Sudah itu berarti butuh adanya saksi dan pengakuan. Maka dari sinilah alhamdulillah, meskipun mungkin tidak, udahlah enggak apa-apa, saya sudah maafkan menurut dia, tapi menurut orang lain, apalagi ini ya, mohon maaf, sudah didengar orang. Makanya kalau ada masalah jangan ikut-ikut. Ada yang bertengkar, ikut yang lain. Ini nanti sudah temenan. Yang ikut-ikut bingung berantem sendiri. Makanya jangan ikut-ikutan deh. Makanya ayo, kata-kata memberi maaf, meminta maaf, apakah butuh saksi? Iya, kalau memang dibutuhkan. Dan tidak kalau tidak perlu. Makanya ada ikatan janji, ada keikhlasan. Tapi dibutuhkan pembuktian, yakni menutupi keburukan dengan kebaikan. Tutupilah keburukan dengan kebaikan, supaya orang tidak berfokus pada keburukannya, akan berfokus pada kebaikannya. Jikalau engkau membenci seseorang karena perbuatannya, maka lihat perbuatan yang lain sehingga engkau bisa memaafkan dia. Itu. Masa dia cerita dia jahat banget sama, masih lebih banyak kebaikannya dibanding keburukannya. Masya Allah. Jadi kita butuh saksi dan butuh pembuktian dengan kebaikan yang kita lakukan untuk menutupi keburukan yang lalu gitu. Itu yang terbaik. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Tadi kan Ustaz Maulana bilang Kita menarik ya, dari pagi bersambung terus. Iya, makanya memaafkan butuh saksi, butuh pembuktian. Betul. Tapi cara kita mengetahui kalau kita sudah benar-benar dimaafkan sama orang yang sudah kita sakitin atau sudah dimaafkan sama Allah itu gimana? Kadang kan suka hati nggak tenang nih, dia pura-pura maafin apa enggak ya, atau biar kita tahu gitu, kita benar-benar dimaafin. Mas Soni, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ada sebuah kisah yang akan saya mau kisahkan seperti ini, bahwasanya Rasulullah SAW berada di kota Madinah, tepatnya di Madinatul Munawwarah. Rasulullah berkata kepada sahabatnya, maukah aku perlihatkan kamu penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka tak lama kemudian ada seorang Ansar yang masuk ke dalam masjid
dan dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Besok harinya Rasulullah bersabda juga, "Moga aku perlihatkan oleh kamu penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala." Gak lama kemudian setelah keluar dari tempat wudhu, basahlah jenggotnya pemuda Ansor ini lagi. Ya kan? Maka gak lama kemudian yang ketiga, hari yang ketiganya ternyata Rasulullah bersabda juga, "Moga aku perlihatkan seseorang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala." Maka masuklah orang Ansor tersebut ke dalam masjid tersebut. Ketika sahabat melihat Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr bin As berkata, "Aku akan mengikutinya." Maka dia berkata kepada Ansor tersebut, "Aku ribut dengan orang tuaku, bolehkah kau berkenan untuk nginap 3 hari?" Gak lama, hanya 3 hari. Karena bertamu itu cuma 3 hari. Akhirnya dia nginap 3 hari, 3 malam di sana. Dilihat malam pertama dia orang gak ngapa-ngapain. Malam kedua gak ada sholat tahajud, hajat dan lain sebagainya. Hanya zikir sebentar, tidur. Kurang lebih hanya subhanallah, alhamdulillah, sebentar, tidur. Malam ketiga gak ada zikir atau apapun. Akhirnya dia pulang. Sebelum pulang dia dipanggil, "Kamu kemari, aku tahu tujuan kamu." Dia bilang, Abdullah bin Amr, "Aku mengetahui bahwasanya engkau punya amalan selain ini." "Apa amalanmu?" Yang membuat Rasulullah berkata bahwasanya engkau adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat dia? "Aku tidak punya permusuhan dengan siapapun. Orang yang punya masalah denganku, aku maafkan semuanya. Bahkan sebelum dia berkalimat, aku memaafkan." Disinilah Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 40, "Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah." Siapa orang yang mau memaafkan dan dia berbuat baik kepada manusia, ganjarannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang balasnya dengan sebaik-baiknya. Hikmahnya adalah siapa orang manusia yang dimana dia mempunyai salah kepada orang lain, dia sudah minta maaf. Apa tandanya? Tandanya adalah kita tahu bahwa dia udah baik lagi sama kita, dia care lagi sama kita. Satu tanda itu yang kita lihat kasat mata. Yang kedua, apakah Allah meridhoinya? Allah meridhoi apapun kebaikan yang kita lakukan, dan Allah accept, menerima semuanya. Dan yang ketiga, bahwasanya kita harus berbuat baik, jangan ngulangin. Ini adalah hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kepada Allah bertaubat selesai. Hubungan kepada manusia meminta maaf dan berbuat baik. Jangan sampai kita jengkel, udah ngumpetin handphone ya misalkan, udah dimaafin, udah dimaafin, ya kan dia ngumpetin lagi, udah maafin, ya kan dia iseng lagi. Maka akhirnya apa? Akhirnya dendam hatinya, sakit hatinya, emosional. Inilah yang membuat manusia tersebut jauh daripada kebaikan dan keberkahan. Di sini kan apa? Faman afa wa aslaha, berbuat baik dan memaafkan, ganjarannya besar. Ternyata daripada kita jadi manusia yang minta maaf, lebih baik berbuat baik dan memaafkan. Jadi manusia itu tadi sampaikan, Rabbi shrah li sadri, bahwasanya berlapanglah dada kita, berbuat baik. Siapapun yang punya dosa sama saya, salah sama saya, hablum minannas, saya maafkan semuanya. Masya Allah. Terima kasih Habib untuk kisahnya, kita untuk penjelasannya. Kita nggak perlu balasan dari manusia, kita hanya minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, amin ya rabbal alamin. Jadi ente punya salah mana yang dimaafin? Iya. Ustaz Maulana punya saya salah sama saya maafin. Ustaz Sam punya salah sama saya maafin, walaupun nggak ada yang punya salah sama saya. Amin. Masya Allah, berbuat baik, berbuat kebaik. Dan ntar coba. Dan penonton semua di Indonesia, maafkan semuanya. Saya ridho. Mau ngelucu takut salah nggak? Jadi langsung aja aku bacain pertanyaan dari jamaah. Ayo kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, sekarang ada pertanyaan lagi dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Ini tetangga saya tuh selalu parkir di depan pagar saya. Saya udah ngingetin. Bahkan sampai pagar saya waktu itu tuh copot, kena ditabrak mobilnya gitu. Tapi tetap nggak minta maaf. Apakah tetangga seperti ini masih kita harus berbuat baik kepadanya Ustadz? Diingatkan malah ngegas Ustadz. Gimana nih Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ladang pahalanya. Kalau tetangganya baik, dia juga ikutan baik, namanya balas budi. Sering kita disampaikan oleh guru-guru kita bahwa kalau kita berbuat baik kepada orang yang sudah baik sama kita, namanya balas budi. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang kurang baik kepada kita, maka kita adalah seorang yang berbuat ihsan, berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengingatkan bahwa kita ini
manusia muslim, manusia mukmin, beriman, yang mengaku berikrar beriman kepada Allah, itu tidak didikte oleh sosial, tidak didikte oleh orang-orang di sekitar kita. Orang berbuat baik, kita baik, itu bukan karena dia baik, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berbuat jahat pun kita tidak didikte olehnya. Saya berbuat baik kepadamu karena Nabi yang suruh. Saya berbuat baik kepadamu karena Nabi katakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Makanya selalu diingatkan itu al-jar qabla dar. Kalau cari rumah, al-jar qabla dar. Lihat dulu tetangganya, baru lihat rumahnya. Ya, lihat tetangganya dulu, lihat lingkungannya, baru lihat perumahannya. Ada sebuah kisah di mana ketika terjadi perluasan Masjidil Haram, orang-orang yang berada di sekitar situ tidak ada yang mau pindah. Tidak ada yang mau pindah, susah mewakafkan tanahnya gitu ya untuk diluaskan Masjidil Haram karena ya enak banget dekat Ka'bah gitu. Lalu apa cara pemerintah kerajaan Saudi untuk menawarkan mereka untuk pindah? Konon katanya yang dipindahkan pertama kali adalah imam-imam Masjidil Haram, ulama-ulamanya dipindahkan ke dekat-dekat daerah Arafah. Lalu dipasarkan kepada mereka ada rumah diskon besar-besaran dan bertetangga dengan imam-imam Masjidil Haram. Barulah mereka mau pindah. Kenapa? Karena yang dicari tetangganya. Yang dicari adalah tetangganya. Subhanallah, Abdullah ibni Mubarak pernah menjual rumah atau tetangganya menjual rumah. Lalu ibni Mubarak datang kepadanya, kenapa engkau menjual rumahmu? Karena saya lagi butuh duit. Berapa kau jualkan? Anggaplah kalau uang kita itu 1 miliar. Kata ibni Mubarak, saya beli dengan harga 2 miliar. Lah, kok mahal banget? Katanya, supaya kamu tetap tinggal di sini. Kenapa? Karena saya senang untuk bertetangga denganmu. Jadi saya beli rumahmu 1 miliar, 1 miliar lagi untuk saya beli engkau supaya tetap tinggal di sini. Karena saya senang untuk bertetangga denganmu. Saking mahalnya harga tetangga yang baik. Subhanallah. Jadi ketika tetangga terjadi seperti itu, maka berharaplah penuh pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mungkin sholatku tidak khusyuk, tapi mungkin dengan amalan saya sabar akan tetangga seperti ini, engkau masukkan saya ke dalam surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena pahala bersabar itu tidak ada batasnya, unlimited. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah, please bertetangga dengan saya bisa seperti itu, please bayar saya. Ibni Mubarak. Masya Allah. Ustaz Syam, terima kasih ya. Jamaah juga jangan kemana-mana. Setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang udah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ibnil. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali masih di Islam itu Indah, dan senang sekali juga banyak jamaah yang mau bertanya di Islam itu Indah. Insya Allah akan dijawab sama guru-guru kita sekarang. Oke, sekarang ya. Yuk sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Sekarang. Pertanyaan selanjutnya. Tanya dong Ustadz sekarang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kadang ada orang minta maaf di internet, tapi setelah itu malah menyebarkan aib orang lain. Itu gimana hukumnya, Habib Usman? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Siapa orang yang mau minta maaf, maka minta maaflah secara langsung. Kalau nggak bisa langsung, lewat telepon. Nggak bisa lewat telepon, terakhir lewat kata-kata atau pesan singkat. Tapi lebih baik langsung. Dan ketika sudah minta maaf, jangan mengulanginya. Ketika kalian mengulanginya, Anda bukan berminta maaf, Anda mengejek namanya. Ketika mengulanginya, berarti cari permasalahan. Kalau orang sudah sakit hati, maka dampaknya fatal. Apa dampak besarnya? Maka tadi, amal ibadahnya akan diambil untuk yang dizolimin tadi. Atau bahkan dosanya orang yang kita zolimin akan tertransfer kepada orang tersebut. Allah. Ada hukum dunia, ada hukum di dalam akhiratnya Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seberat biji zarah apapun yang kita perbuat dalam kebaikan ataupun keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, jadi manusia, berbuatlah baik sehingga kebaikan akan ada dalam diri kita. Siapa yang mau berbuat buruk, maka siap-siap mendapatkan keburukan. Karena apa? Karena inallah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bi ahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Sekali lagi, nggak bisa disogok, nggak bisa diapa-apain. Karena Allah adalah Tuhan, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa. Kita jangan sampai fatal dalam kehidupan yang hina ini. Masya Allah. Dalam kesalahan yang kita perbuat. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman. Dalam perlakuan yang kita lakukan. Udah. Dalam situasi yang ada zaman sekarang ini. Hati-hati. Terima kasih Habib.
Udah ya? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih aku baca ini dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, kenapa ya wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan? Ya, karena begini, mohon maaf tanpa menggurui. Saya dikelilingi banyak wanita. Oh, Masya Allah. wow, Bukan Masya Allah. pertama nenek saya. Oh nenek. Udah, selesai. Nenek, saya istri, anak jangan disebut saya dong mengabdi selain sama itu. nenek saya. Di mana nenek saya berada, saya ikut. Dari kecil ikut. Habis itu ibu saya. Ya. Saya temani ibu saya kemana-mana, ibu saya temani dampingi. Kakak saya sudah pindah keluar semua, saya yang temenin. Habis itu istri saya. Oh, Habis istri saya lagi berdekatan dengan 3 wanita. Siapa itu? Lagi? Anak-anak saya 3 wanita. Jadi wanita itu bukan berarti Ustaz wanita banget tahu, karena banyak wanita di sekitar saya. Ketahuilah wanita itu menggunakan perasaan. Dan dia ahli sejarah. Wow, kok bisa? Iya, dia hafal semua dulu yang pernah kau lakukan. Masih ingat nggak waktu itu? Masih ingat? Diingat semuanya. Itulah wanita. Makanya jangan pernah sakiti wanita, karena wanita itu menggunakan perasaan, bukan menggunakan logika. Dan wanita itu ahli sejarah, tahu sekali dulu. Tapi dulu kan kau pernah ambil ini, kau nggak pernah. Jadi jangan pernah melakukan kesalahan. Aduh, ya, karena wanita itu ingin mengerti. Iya. Lewat tutur lembut dan laku halus. Oh, itu lagu kayaknya. Terima kasih Ustaz Maulana. Terima kasih. Wanita itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang indah. Lagu apa tuh? Enggak tahu. Oh, bukan ya. Terima kasih ya jamaah sudah bertanya di Islam itu Indah. Sekarang jamaah kita sama-sama mendengarkan muhasabah dan juga dilanjutkan doa oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Barang siapa yang senang untuk dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memudahkan urusan manusia di dunia ini. Dan barang siapa yang hendak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia juga memaafkan kesalahan orang lain. Memang berat untuk memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita. Tapi kita juga bukan manusia suci yang tidak pernah melakukan kesalahan terhadap orang lain. Maka kita mestilah berharap ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di bulan suci Ramadan kita berdoa, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau senang memaafkan, maka maafkan aku. Dengan cara apa? Dengan cara kita juga senang memaafkan orang lain. Dan yang lebih penting daripada itu, ketika seseorang telah melakukan kesalahan, kadangkala susah untuk memperbaikinya. Maka sebelum melakukan kesalahan, kata Nabi SAW, untuk hifzil lisan, menjaga lisan kita. Betapa banyak orang yang terjerumus dalam keburukan dan kehinaan disebabkan karena lisannya. Semakin banyak lisan ini berkata-kata selain mengingat Allah, mengingatkan kepada Allah, maka semakin besar pula kesalahan yang bisa untuk dia lakukan. Maka hifzil lisan adalah ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hifzil lisan adalah ciri orang yang takut melakukan kesalahan. Maka jaga lisan kita, jangan sampai lisan ini ternodai dengan melakukan kesalahan ataupun melakukan daripada tidak memaafkan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkaulah yang Maha memaafkan, maka maafkan seluruh kesalahan kami ya Allah. Begitu pula kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, lapangkan dada kami agar mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain terhadap kami, dan jagalah kami agar tidak melakukan kesalahan terhadap orang lain, terlebih lagi kepada kedua orang tua kami ya Allah. Lisan ini yang tanpa sengaja menyakiti perasaan mereka, bantulah kami menjadi anak soleh terhadap kedua orang tua kami. Bantu kami menjadi hamba-Mu yang soleh untuk sekitar kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, terimalah seluruh permintaan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya
min